Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam dimanapun teman-teman berada. Saya doakan rezekinya dilancarkan dan disehat-sehatkan. Malam ini saya kedatangan Bitkarbu. Motor ini mati total dan suara kasar ketika dihidupkan. Dan kemudian motor ini pernah patah baut di bagian blokopnya ini, bagian kendal pot ini teman-teman, patah dan pemiliknya sudah memasang baut baru seperti ini. Kita fokus baut baru seperti ini, dan kemudian dorang membongkar ulang. Belum tahu dibongkar ini di bagian mana dan orang membongkarnya kita juga belum tahu, bengkel atau pribadi yang membongkar dari motor ini. Dan ketika kita membuka di bagian pistonnya ini, kita perhatikan di bagian ini. Ini ada luka ya teman-teman. Kita fokus lebih dekat. Seperti ini. Luka ini diakibatkan ketemu klep pembakaran. Coba kita cek di bagian klep pembakaran. Seperti ini, ada bekas dari klep apinya yang ketemu. Coba kita fokus, kita lihat baik-baik ya teman-teman. Kita lihat baik-baik, ada bekas di bagian bawah ini, bekas dari ini ketemu. Ini akibat dari asal-asal mekanik seperti ini. Saya tidak menyebutkan di bagian bengkel mana motor ini dibongkar, seperti ini. Dan di bagian piston atasnya baret, dan di bagian per kompresi dari motor ini juga, di bagian ini tidak ada ya teman-teman, dari daerah per kompresinya tidak ada. Coba kita masukkan bensin, apakah klep dari motor ini bocor atau tidak. Kita taruh di tempat yang rata ya teman-teman, agar lebih jelas, karena motor ini kata teman pemiliknya, motor ini habis dibongkar-bongkar seperti ini. Kita belum tahu di bagian klep mana yang ada kebocoran. Coba kita cek di bagian puringnya tidak baret, sedangkan di bagian pistonnya ini yang baret. Motor ini awalnya dimasukkan ke bengkel lain, kemudian beberapa hari ini pemiliknya sudah membongkar di bagian bengkel lain juga lagi, dan di bagian pistonnya baret, dan di bagian pistonnya ini kita belum tahu kesalahan di bagian pistonnya atau di bagian klepnya, karena di bagian klep bawah ini ketemu klep dan sehernya. Kita fokus di bagian ini, ketemu ya teman-teman, ada bekas, dan di bagian ini. Jadi, dan di bagian ini pun kita fokus di lubang ini, lubang pompa oli. Dorang menggunakan lem seperti ini. Fokus. Ketika ini resiko ketika kita menggunakan lem. Makanya saya sarankan kebanyakan di video saya, jangan menggunakan lem berjenis apapun ketika kita memasang di daerah packingnya. Karena kita fokus seperti ini, saya barusan cabut di bagian ini pompa olinya. Ketika ini tersumbat,
maka aliran oli yang dipompa melalui pompa oli ini yang keluar di sini akan tersumbat dengan lem seperti ini. Dan di bagian ini pun kita belum tahu apa kendala dari permasalahannya, apakah pistonnya ini yang jadi permasalahannya atau di bagian klepnya yang kepanjangan. Karena di bagian ini sudah terdapat kode ya teman-teman. Di bagian ini besar dan bagian ini kecil, tapi kenapa di bagian ini bisa ketemu klep seperti ini. Di video ini saya akan melanjutkan di video selanjutnya untuk memeriksa di bagian apa penyebab di bagian pistonnya ini bisa ketemu klepnya ini. Coba kita buka terlebih dahulu di bagian bloknya. Terbuka seperti ini. Nah, kita pastikan ketika kita menggunakan lem seperti ini, lem akan mengembang seperti ini. Kita fokus lebih jelas. Makanya saya sarankan jangan setiap memasang di daerah packingnya ini menggunakan lem seperti ini. Dan saya tidak menyebut di bagian merek lem yang bagus dan tidak bagus, dan jangan menggunakan lem ketika di bagian memasang packingnya. Mengapa? Akan mengakibatkan di bagian saluran pompa olinya ini, alur oli ini akan tersumbat melalui lem. Baret ya teman-teman. Ini akibat salah masuk bengkel, dimasukkan ke bengkel pertama. Kata pemiliknya motor ini katanya sudah di oversize. Di bengkel lain saya tidak tahu apakah pemiliknya berbohong atau di bagian bengkelnya yang berbohong ketika motor ini oversize. Dan kemudian kita membuka di bagian bloknya ini tidak ada yang baret, tapi di bagian pistonnya ini baret. Logikanya berarti motor ini di bagian pistonnya tidak diganti. Seperti ini baret, dan di bagian klep pun kita periksa tadi, klep kedua antara klep in dan outnya pasti ada kebocoran ketika kita memasukkan bensin seperti ini. Bensin langsung habis. Kita fokus lebih. Kita masukkan bensin. Coba. Habis ya teman-teman. Saya pastikan antara kedua klep ini pasti ada kebocoran. Jadi permasalahan dari motor ini di bagian klepnya kebocoran, dan di bagian pistonnya di bagian bawah ini ketemu klep bagian ini, bagian klep api. Coba kita hitung permasalahan dari motor ini. Satu, di bagian klep yang bocor. Kedua, di bagian piston yang ketemu dengan klep. Ketiga, menggunakan lem mengakibatkan oli yang bagian lubang ini tidak lancar dan tersumbat oleh lemnya. Dan keempat, di bagian pistonnya yang baret. Jadi ketika teman-teman memasukkan di bengkel lain dan bengkel
pun meminta untuk mengganti dari spare part-nya, saya sarankan alat yang lama harus dikumpul atau meminta alat yang lama, tandai motor alat teman-teman yang sudah diganti itu teman-teman. Jangan sampai alat lain yang dikasihkan oleh pemilik lain dikasih dari pemilik bengkel itu. Usahakan tandai alat dari motor teman-teman dan kemudian minta kembali alat-alat yang diganti di motor teman-teman tersebut, supaya memastikan apakah di motor teman-teman itu alatnya baru atau tidak. Jadi mohon bantuannya, tekan like dan subscribe-nya agar teman-teman tidak ketinggalan tutorial dari saya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Sulawesi.